misalkan atau cuman kayak ketakutan, itu suara aja juga kan bisa bikin kita jadi tegang kan, gitu. Itu yang harus kita keluarkan. Lebih enak tuh kalau misalkan kita ada satu ruang terus lawan main kita ada juga, ataupun samaan kita syutingnya ini berbeda, jadi hari yang berbeda. Jadi aku yang harus mengimajinasikan dan Mr. Egg juga harus mengimajinasikan bagaimana per dialog atau kata dan kata itu bisa saling sambung gitu. Kena terus sampai berdarah. Beneran. Sampai luka beneran. Halo Tribuners, balik lagi di konten Spying saya bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Kak Ismi Melinda. Halo Kak, selamat datang di paling seleb. Si paling seleb. Yoi, kedatangan artis action nih guys. Tapi ini gak action ya? Nah, kita kulik apa Kak? Cuma tadi trailer belum kelihatan banget action lebih banyak menjeritnya ya, di judul filmnya Live aja. Enggak ada The Live atau Live mencekam. Live antara hidup dan mati. Oh, gitu. Live antara hidup dan mati. Yes. Jadi seperti apa film Live ini? Apakah sebuah film horor atau film action drama atau seperti apa? Dia lebih ke drama sekaligus. Jadi lebih, maksudnya kalau misalkan ditanya tadi ada actionnya, nggak ada sebetulnya. Oh, ada. Tapi actionnya nggak yang benar-benar proporsional, yang punya background setiap karakternya itu ada background bela diri yang enggak. Oh. Tapi justru bagaimana action di sini memang lebih ke self defense cewek dan cewek gitu. Jadi kayak cakar-cakaran. Jadi cakar-cakaran. Oke. Kak Ismi sebagai siapa di sini? Aku sebagai Linda. Oh, Linda. Seperti apa karakternya dia? Untuk Linda sendiri, dia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan di film Live yang namanya Jamsaland. Gitu. Dia PR juga, ya bagaimanapun PR kan pasti harus menjadi cerminan dari perusahaan itu sendiri gitu. Tapi pada suatu saat ternyata dia terjebak di suatu lift yang memang ada di perusahaan itu. Tapi ternyata jebakan itu akhirnya menguak sebuah rahasia yang memang 6 tahun lalu terjadi di tempat itu juga. Oh, nah yang ketika trailer muncul, yang bikin aku bingung tuh kan, apakah ini kayak kan ada film tragedi yang terjebak dalam sebuah situasi kan, terus dia mencoba menyelamatkan diri, tapi di sini terjebak. Kemudian juga ada karakternya Kasareva Denis yang kok kayak dia antagonis, kok dia kayak seakan-akan ingin menyelakai seseorang dengan senjata di pisaunya. Terus ada Max yang terjepit kenapa dia menjerit, dan tiba-tiba dan karakter Linda yang terlihat menjerit di lift. Jadi apa yang terjadi di dalam, apakah ada sebuah pertikaian kah atau ada cuman film-film terjebak aja atau gimana? Ini sih menarik ya, maksudnya pada saat itu juga kan ceritanya memang aku sebagai Linda di sana, terus ada Bang Max juga dalam satu lift. Kan harusnya bisa berantem ya dua-duanya ya. Udah aktor. Di sini nggak ada sama sekali gitu, nggak ada beranteman di dalam satu lift yang sempit gitu, nggak ada. Jadi memang itu terjadi. Kita berdua terjebak di dalam satu lift yang aku bilang tadi, yang akhirnya menguak sebuah rahasia yang sebelumnya terjadi di tempat yang sama gitu. Jadi karena sebuah tragedi itu jadi mengulang-ulang masa lalunya, tiba-tiba ada. Tapi karakter di sini sebenarnya semuanya abu-abu sih. Oh iya? Termasuk Kasareva, apakah dia benar-benar? Apakah dia seorang antagonis, benar-benar antagonis? Apakah dia punya sisi yang baik ataupun seperti apa ya? Makanya nanti harus nonton dan nantinya mungkin akan terlihat ya sama penonton gitu, apakah dia baik atau enggak. Karena setiap manusia kan sebenarnya abu-abu kan. Gitu. Oke. Apa yang menantang memerankan Linda di sini? Apa karena nggak ada actionnya jadi malah menantang? Kurang gerak nih kayaknya nih. Apa gimana? Kurang nonjok nih kayaknya. Harusnya ada bener-bener apa gitu. Kalau untuk challengingnya sebetulnya lumayan sulit dari ruang gerak ya gitu, karena kita juga di sini karena mungkin ruangnya sempit dan lain-lain. Itu blockingnya juga agak sulit dalam gitu dalam lift. Bagaimana kita membuat blocking yang akhirnya bisa memperlihatkan ke penonton juga tidak boring gitu, itu kan. Jadi mungkin dari segi angle kamera ataupun dari si aktornya, mungkin aku harus memperlihatkan lebih dari
actingnya gitu, actingnya tuh deh kayak misalnya mungkin micro reactionnya gitu harus terlihat, karena mostly kan nggak hanya dari tempat aja yang bisa terlihat di kamera, tapi mungkin dari mimik yang lebih detail, entah itu dari mata, entah itu dari nafas gitu kan, sehingga mungkin nantinya akan terlihat lebih menegangkan gitu, karena itu kan sebetulnya, apalagi kalau misalkan kayak suara aja tapi dalam keadaan capek misalkan atau cuman kayak ketakutan, itu suara aja juga kan bisa bikin kita jadi tegang kan, gitu. Itu yang harus kita keluarkan gitu. Jadi bukan hanya dari blocking yang luas gitu, tapi lebih ke mikro reaction itu berarti sendiri gitu. lebih kecil lagi ini apa namanya detail-detailnya ya, karena apa namanya mungkin kalau orang yang kejebak kan kayak sering matanya mungkin kayak gimana, ketakutannya, atau mungkin keringetannya, gemeternya, gitu. Jadi harus benar terlihat sih maksudnya. Berarti buat seorang Ismi Melinda apakah lebih susah di sini karena lebih banyak emosinya, bukan fisiknya atau gimana? Betul, karena di sini bukan hanya adu fisik, tapi ternyata adu emosional. Terus bagaimana kita menjaga emosi dari sebuah scene itu sendiri? Kan nggak bisa kayak misalkan kita tuh harus kayak sampai aku tulisin di suatu diary gitu kan, maksudnya kayak di buku untuk bagaimana scene ini berjalan. Itu bukan by scene-nya aja, tapi sebagai perdialognya itu bagaimana kita harus menyampaikan ini sehingga nantinya intensnya akan sampai ke penonton gitu. Jadi biar juga ngedetailin ya berarti ya, detail banget sampai aku kan penulisnya Mas Arya juga ya, Mas Arya terus aku bilang ini gimana ya kalau dialog ini aku agak rubah ataupun ada nggak maksudnya ide lain yang misalkan bisa memperlihatkan kalau misalkan ketegangan ini bisa sampai ke penonton, karena kan kita juga selain itu pada saat syutingnya kan aku kebanyakan pada saat yang sendiri ya di live itu kebanyakan aku juga syutingnya berbeda dengan ada kalau misalkan nonton ada Mr. X juga yang nanti akan berbicara di dalam lift, dan itu kita syutingnya tuh berbeda, bukan hari yang sama ya gitu. Lebih enak tuh kalau misalkan kita ada satu ruang terus lawan main kita ada juga, ataupun samaan kita syutingnya ini berbeda, jadi hari yang berbeda, jadi aku yang harus mengimajinasikan dan Mr. X juga harus mengimajinasikan bagaimana per dialog atau kata dan kata itu bisa saling sambung gitu. Nah itu yang sulit kan, gitu. Jadi kayak ngebayangin oh gini kata-kata dia, tapi bayangan aku kan tentunya tidak sama dengan lawan main kan. Itu kita harus saling berimajinasi di situ. Wah, kerasa banget tuh gimana udah di ruang sempit, mainin emosi, banyak detailnya, terus juga tektokannya juga sama imajinasi kan. Iya betul. Tapi untungnya dapat director yang memang bisa menjaga hal itu. Gitu. Jadi kayak ini di sini ini kira-kira udah oke nggak gitu. Itu kita banyak diskusi di situ. Gitu. Pas lagi ngelakuin adegan gitu sempat pikiran kayak gini. Kayak mending gue tabok-tabokan sama orang aja deh daripada begini. Iya sih. Kayak gitu ya. Kayak orang depan gue enak nih. Iya betul. Lu nabok, gue nabok, udah kan oh ini. Aduh, ngebayangin dia ngomong begini nih. Iya, justru ada di scene fighting di sini ada yang aku nanti mungkin udah terlihat juga kan di trailer. Ada actionnya juga aku sama Kak Sarifah Danis. Nah itu justru aku harus menghilangkan background martial art-nya. Gitu. Jadi benar-benar jadi nahan diri ya? Sesungguhnya nahan diri. Kan biasanya kita kalau udah belajar bela diri kan udah refleks ya, masa memorinya kan iya betul, masa memorinya udah ada. Terus misalkan ada pukulan pasti ada tangkisan yang terbiasa gitu kan. Itu kan harus menghilangkan hal-hal itu gitu. Sempet kelepasan beberapa kali atau kayak misalkan lagi harusnya nggak usah nahan tapi nahan diri. Sempet kelepasan karena kan itu ya balik lagi refleks ya. Terus habis itu kebiasaan kayak postur tubuh kuda-kuda itu kan udah terbiasa kan. Kuda-kuda susah sih kalau kuda-kuda kayaknya tiba-tiba Simbanya ternyata kuda-kuda bagus banget. Logo gini, logo jadi silat gitu. Mau lagi? Ayo itu kan tapi bagus kuda-kuda. Sebenarnya si Linda ini cara karakter dia orangnya seperti apa Pak? Dia sebenarnya penakut atau dia orang yang penasaran mau mengulik sesuatu atau hajar aja lah kalau ada masalah di depan. Kalau untuk karakter Linda sendiri dia kan single parent ya. Single parent, dia punya anak satu. Dia sangat keibuan sekali, dia sayang banget sama anaknya. Dia akan rela berkorban apapun demi anak gitu kan, karena dia hanya hidup sama anaknya itu sendiri gitu. Seorang ibu lagi. Tapi dia juga harus menjadi PR ya, cerminan dari perusahaan itu sendiri, dan harus menjaga kerahasiaan
ternyata ya rahasia itu antara Linda juga tahu atau tidak gitu sebetulnya. Karena yang dia tahu kan luarnya saja, tapi kalau misalkan dalamnya seperti apa itu kan udah urusan CEO gitu kan. Yang CEO kita itu adalah Kak Sari Padanis dan Mas Ferdi Sulaiman Hansen yang diperankan oleh Hansen gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya harus disembunyikan. Iya, tapi kan Linda sama sekali tidak tahu hal itu karena kan dia seorang karyawan juga di sana. Rahasia itu seperti apa dah, itu dia tuh. Apa jangan-jangan ketika Linda mengetahui rahasia itu jadi mengancam nyawanya? Iya, biasanya karyawan kan gitu ya. Apakah aku harus menjaga rahasia perusahaan demi nama jabatan dan lain-lain gitu kan, ataupun harus mengeluarkan ataupun harus membuka hal itu karena memang anaknya gimana gitu. Jadi itu dia. Jadi agak pilihan yang sulit gitu. Untuk karakter Linda. Ketika selama proses syuting dari mulai persiapan dalam Linda, yang menarik dari sosok Linda ketika Kak Ismi baca, wah ini seru banget nih, secara emosinya, layar emosinya tuh bagaimana itu? Nah itu dia, karena kalau misalkan untuk aku bagaimana mendalami karakter Linda, yaitu aku banyak berdiskusi sama Mas Arya sebagai penulis, terus director kita Korendi gitu. Jadi mau dibawa seperti apa, yang pasti dia feminim, keluarkan emosi. Jangan sampai lu jadi bener-bener tomboy kayak gini kan, jadi luar biasa, jangan sampai ya itu. Susah gak? Susah karena kan cara jalannya aja berbeda, cara tutur katanya juga berbeda gitu, cara bagaimana dia menyampaikan sebuah dia kan smart kan, terus bagaimana dia menyampaikan sebuah informasi juga harus terlihat elegan gitu. Itu yang agak sulit sih di di karakter Linda dan Ismi Melinda gitu. Berarti apalagi seorang PR. Kalau PR berarti harus cus harus menarik ya itu dia feminim dan dia harus banyak ngomong juga dong berarti kan dia. Betul, banyak ngomong. Makanya di sini kan bukan hanya kalau biasanya attack body gitu. Kalau di sini benar-benar emosi gitu. Mungkin kalau sebelumnya Kak Ismi ngomong sedikit banyak mukul. Iya, kalau di sini banyak ngomong gitu. Nanti mungkin akan terlihat nanti di sebuah lip yang cuman aku sama Bang Max Metino. Ya karakter Anton dan Linda di sana gitu. Jadi bukan gebrak-gebuk ya. Tapi benar-benar kayak lebih baik adu bacot jangan-jangan. Ya adu bacot, benar-benar adu bacot. Tapi seru banget kenapa ketika ditawarin ini kan minim actionnya ya gitu. Kenapa ketika ditawarin boleh nih jadi Linda ini, apa yang bikin Kak Ismi mengiyakan dan oke nih di sini? Ya karena berbeda kan, maksudnya jarang untuk aku dapat kesempatan ini gitu, mengeksplor, apalagi mengeksplor dari segi yang tadi aku bilang itu, ya sulit juga untuk kayak mengulas tentang micro acting gitu. Itu kan sulit ya. Yang biasanya kan aku perankan dengan action yang dimana itu body language juga luas kan, ya kan, akan terlihat luas, lebih detail juga ada sih, cuman kan ini lebih ke micro ekspresi ya, itu kan sulit kan, jadi butuh aku untuk mendalami hal itu. Ternyata ya untungnya juga ada Mas Ferdi Sulaiman, dia juga coach acting kan. Jadi aku juga banyak berdiskusi sama beliau, Mas Ferdi, bagaimana mengeluarkan sebuah mimik yang memang terlihat, meskipun itu juga kan sebenarnya kan naluriah ya, sebenarnya naturalnya itu pasti ada kalau kita dalam keadaan situasi yang nggak nyaman ataupun hal-hal yang memang yang didukung sama situasinya juga gitu. Karena mikroekspresi juga pasti akan ada, cuman ini kan lebih detailnya biar bisa terlihat di kamera. Nah itu kan sulit kan, gitu. Jadi tapi untungnya ada workshopnya juga, nggak hanya workshop itu fightingnya, tapi kita juga benar-benar workshop di mana aku sama Bang Max Metino itu kita benar-benar latihan berulang-ulang selama di live itu. Untuk bagaimana situasi ini biar alurnya tuh nyampe gitu loh. Karena kan ya itu tadi bisa mikroekspresi kita juga harus tahu, maksudnya kayak detailnya pengambilannya mau kayak gimana gitu loh. Gue mungkin akan nanti lebih cuman mata lo doang, jadi lo harus ngeluarin maksudnya kayak dialog apapun itu by ekspresi aja, tapi orang udah tahu gitu apa yang dirasa sama lo, nggak harus berdialog.
ataupun dari nafas lo aja gitu. Aduh, bayang stres banget berarti. Iya, itu juga lumayan, makanya aku tadi bilang itu aku tulisin gitu, benar-benar bukan scene by scene-nya lagi, tapi per dialog, per situasinya, benar-benar detailnya apa. Iya, apakah ritmenya seperti apa, meskipun nanti itu jadi acuan aja ya, karena kan pasti juga nanti ngikutin situasi maunya director seperti apa. Itu Bang Max juga ngasihin hal yang sama ya kan? Sama. Kan dia biasa juga gedebak-gedebuk juga kan. Makanya kita tuh lebih banyak sebenarnya aku workshop sama Bang Max karena kebetulan aku juga lebih banyak ketemu sama karakter Anton yang diperankan oleh Bang Max Metino. Kalau sama yang Kasari Padanis itu jarang aku cuma nggak ketemu di sana gitu. Tapi kalau buat seorang Ismi Melinda ketika di dalam sebuah ruang sempit itu secara personal ada masalah nggak ketika harus syuting di ruang yang sempit itu? Atau kan biasanya kan kalau syuting action fobia gitu ya? Iya kan. Kan fobia. Iya. Jadi apa ada mungkin ada ketakutan sama ruang sempit gitu Kak? Aduh enggak lagi aku. Aman ya tapi. Tapi aku terjebak di dalam lift ini sebelum pernah sih. Ya, jangan sampai sih sebenarnya. Jangan sampai ya, takut ya. Dan yang menakutkan karena kan situasinya kita harus merasakan bagaimana nggak ada udara, nggak ada sinyal untuk kita menelpon atau lain-lain, komunikasi juga sulit gitu kan, sedangkan situasinya lagi terancam bukan hanya dari segi Lindanya aja, tapi ada nyawa yang terancam juga, which is itu adalah anaknya dia sendiri. Nah, gitu. Kan kalau di terlalu ada scene yang liftnya udah ketutup tuh, berarti kan kayak POV dari CCTV. Nah itu kan dilakukan sendiri dalam ruang sempit itu aman tuh semua atau secara emosi udah dapat aja? Nah itu dia, makanya aku harus mengimajinasikan hal itu iya kan? gitu. Korendi sebagai director selalu ngasih tahu, nih situasi ini lo begini, before-nya adalah begini gitu. Jangan sampai lu kebablasan ataupun kekurangan gitu. Gue pengennya emosinya segini, jadi benar-benar dijagain aja gitu sama si Korendinya juga sendiri. Dan keterlibatan KSU juga kan di sini nggak cuma main tapi ada di jajaran produser. Itu boleh cerita mungkin bagian ngebantuin di bagian mana yang ngedevelop ceritanya kah, atau mungkin ada bagian-bagian actingnya yang juga dibantuin. Iya. Kalau untuk aku menjadi co-producer itu hanya membantu Mas Sagantoro sebagai produser, memang produser di sana. Itu kita banyak lebih karena kan sebetulnya awal mulanya itu ide ceritanya ini itu bukan di lift justru. Oh iya? Iya, justru di sebuah mobil. Waduh, lebih sempit lagi tuh. Bener-bener sendirian lagi gitu. Tapi jadi meluas. Akhirnya gimana kalau di lift aja biar hanya nggak sendirian, terus ada pemain-pemain lain gitu. Itu mungkin awal mulanya karena kita kan aku sebelumnya sudah bekerja sama di film ini, cuman belum tayang ya. Ada satu film memang kita sudah buat sama Mas Toro, sama Korendi juga, tapi direkturnya berbeda gitu. Jadi mungkin dari situ kita udah ada kecocokan, akhirnya kayak next kita buat gitu. Tadinya kayak cuman buat kayak film pendek atau apa gitu, tapi ternyata jadi luas dan menjadi film panjang gitu. Sebetulnya dari situ, dan kita juga pada saat pembuatan film Live ini bagaimana mendevelop cerita ya tentunya itu semua dari Mas Arya ya. Cuman kan kita kayak bagaimana kayak masukan kecil-kecil gitu untuk gimana kalau ini didesain seperti ini, kalau ini ada karakter ini gitu-gitu. Oh, berarti kayak ini juga ngedevelop ceritanya, konfliknya segala macam. Kalau cerita ininya keseluruhan itu Mas Arya. Kita kayak misalkan udah jadi, ada adjustment sedikit aja gitu. Kayak tadi mungkin dari segi dialog ataupun kayak misalkan nanti ini bagusnya seperti apa. Gitu-gitu sih, lebih ke ya belajar aja ya, siapa tahu nanti bisa dibalik lagi. Nah, itu sampai memproses gitu. Tapi kalau untuk bener-bener kayak profesionalnya itu tentunya Mas Toro udah lebih profesional banget, makanya aku kayak belajar aja gitu bagaimana mengamati nih siapa tahu next dia bisa gitu. Film pendek aja dulu gitu. Amin. Karena emang udah banyak yang kayak gitu kan, ngejajal sutradara, ngejajal produser, tapi sambil main juga kan pusing nggak? Tapi sebenarnya nambah pusing nggak? Atau sebenarnya karena udah ikut prepnya dari jauh, tepas ngedalamin Lindanya jadi lebih dapat bekal. Dan justru aku ketika dapat tawaran itu, boleh nggak ya nanti pada saat aku benar-benar pada saat syuting udah mulai start shoot itu aku akan fokus ke karakter aja gitu. Jadi aku tidak akan memikirkan hal lain karena udah ada Mas Toro juga kan. Tapi ketika udah pas start shoot aku akan fokus ke karakter aku karena aku juga bukan yang orang yang benar-benar bisa
apa namanya dua multitasking banget gitu kan. Tapi aku pengen memperlihatkan juga bahwa di sini peran Linda ini kan cukup berat ya buat aku ya. Jadi aku butuh fokus yang lebih gitu. Kalau untuk kayak dua multitasking gitu kan artinya aku agak sulit tuh gitu. Jadi aku lebih boleh nggak aku fokus dulu di sini. Aku minta sama Korendi dan teman-teman semuanya aku lebih ke sana dulu gitu. Berarti buat Kak Ismi ini film terberat Kak Ismi kah? Untuk segi acting ya sih. Wah. Lumayan. Karena biasanya gedebuk-gedebuk gitu kan gitu. Berarti emang apa ada cuman itu udah mati self defense aja si Linda ini cakar-cakaran itu aja dia nggak ada yang untuk fightingnya. Iya. Cuman di situ aja dan ya berbeda aja lah gitu. Maksudnya bukan yang benar-benar karakternya dua-duanya ada background karakter untuk martial art gitu kan. Kalau Kak Danis mungkin ada dari tapi bukan I don't know mungkin dia belajar bela diri atau enggak, tapi kalau nggak salah sih nggak ada gitu. Jadi dua-duanya memang tidak ada background martial art. Akhirnya kita harus menghilangkan background martial art yang di realnya gitu. Sebagai Ismi Melinda harus terlihat kalau Linda itu memang tidak ada background martial art. Selain kelepasan apa pas defense ada kelepasan ini nggak? Kecakar beneran ke kasarnya Pak? Justru kita tuh aman karena ada workshopnya itu sendiri. Karena aku tuh selalu meminta untuk apapun adegan sedikit ataupun itu lebih ke apa scene-nya mau banyak atau enggak gitu, adegan action harus ada workshopnya gitu karena itu kan berpengaruh kepada feel setiap orang kan beda-beda ya gitu kan. Terus habis itu kita nggak tahu orang itu mukulnya segimana. Nyiapin Korea dulu berarti ya? Nyiapin Korea memang itu by design Korea gitu, nggak yang ayo kita self defense aja kan atau gimana sadadanya gitu. Enggak gitu, benar-benar kayak by design Korea juga. Makanya kita jadi tahu cuman apa namanya kayak pukulan akan seperti apa, terus cakarannya seperti apa, jambakannya segimana gitu. Terus dibantingnya seperti apa. Justru pada saat syuting itu Mas Ferdi yang kena. Beneran. Padahal dia nggak ada fighting ya. Kok udah bisa kena sih? Ini ya kena sama apa namanya sama Kak Sari Danis. Jadi dia sama Kak Danis itu bener-bener kena terus sampai berdarah. Beneran. Sampai luka beneran. Luka beneran. Maksudnya, tapi mereka ada adegan fighting atau enggak sebenarnya? Enggak ada sih sebetulnya, kayak ya self defense juga, cuman memang enggak ada koreo sama sekali, cuman ada nggak sengaja kelepasan gitu gitu pada shoot. Terus habis itu tapi bagusnya Mas Ferdi itu dia sangat profesional banget gitu ya. Jadi ketika pada saat tag tuh bener-bener dia kayak ngerasa tag nggak apa maksudnya cut dulu gitu kan, karena ini gue sakit enggak sama sekali, jadi udah selesai baru gitu. Wah ini kayaknya gue berdarah deh beneran gitu. Oh jadi lanjut aja? Iya karena itu kena sepatu dan sepatu cewek tau kan yang runcing itu kena di sini. Dan masuk ke kamera berarti ke gambar? Masuk ke gambar. Berarti akan ada nanti benar-benar itu kalau nggak salah cuma 2 take apa cuma 1 kali take doang gitu. Karena Kak Danis juga udah takut, maksudnya takut terjadi lagi seperti itu. Oh dia sempat ada dari ini ya insecure dan ada overthinking trauma gitu. Iya, sempat kayak trauma gitu. Tapi kita kayak Kak nggak apa-apa, maksudnya itu kan insiden ya, kita juga nggak tahu gitu. Akhirnya cuma 1 kali take kalau nggak salah, tapi mereka sih profesional sekali, keren banget. Teman-teman, berarti bakal ada bagian yang itu udah real ya? Iya real banget. Properti dan kalau tiba-tiba Dias darah, wah itu berarti real tuh kalau nonton film Live adegannya udah di-spill sedikit antara Sarah Danis dan Mas Ferdi. Emang kalau apa artis lagam udah ngerti ya gimana jam apa nyiapinnya workshopnya biar meskipun cuma cakar-cakaran jadi nggak biar nggak celaka. Dan lama nggak sih kalau nyiapin itu buat kalau yang kemarin? Kalau yang udah punya background martial art di realnya misalkan kayak aku mungkin nggak terlalu lama ya karena udah adjustment seperti paling adjustment dikit-dikit gitu. Tapi kan tetap aja kayak misalkan kita tuh harus ada, karena beda kalau misalkan kita benar-benar real fight sama untuk kebutuhan film itu berbeda gitu. Kayak misalkan jatuhannya aja kita harus melindungi apa nih jatuhan yang baik dan benar, misalkan kayak dari segi apa namanya kita
harus melindungi kita punya kepala. Jadi mau nggak mau kita refleksnya pasti akan nutup ke sini. Misalkan ya salah satu contoh gitu. Terus kayak pukulan dan lain-lain, fightnya seperti apa biar terlihat real gitu. Maksudnya selain dari angle kamera ya, tapi kita juga yang harus menyesuaikan. Seakan-akan itu real gitu, pukulannya segimana gitu. Terus ya ada apa nih aksi reaksinya seperti apa gitu. Yang paling penting sih itu sih kayak jatuhannya. Karena teknik jatuhan baik dan benar itu kan buat badan kita sendiri ya. Kita harus tahu itu kalau misalkan kita ada adegan fighting, mau itu di horor pun kan ada adegan actionnya juga kan. Meskipun itu cuma jatuhan, tapi kita harus tahu bagaimana jatuhan yang baik dan benar. Kalau enggak kan bisa cedera. Misalkan salah satunya kalau kita nggak ada benar-benar basic apa namanya kita tahu knowledge-nya bagaimana jatuhan yang baik dan benar itu akhirnya kan kena misalkan kayak jatuh begini tulang ekor yang kena. Harusnya kan kita benar-benar ngelindungin si bagian ini, jadi mungkin lebih ke pinggir atau gimana. Teorinya tuh ada ternyata ya gitu. Ada kalau misalkan apalagi kalau misalkan kita jatuhan ngegedubrak gitu kan ya. Ini harus duluan yang punggung paling ini bagian sini. Jadi jangan ini duluan. Jadi seakan-akan jangan kita pinggang. Agak naik gini nih. Kalau pinggang duluan tulang ekor yang kena. 2 kali 3 kali ya udah cedera, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya kita harus ada knowledge itu. Dan itu beda sama kalau bener yang real fight ya? Beda real fight beda. Nah, maksudnya untuk real fight juga beda. Karena kalau misalkan nggak ada knowledge itu ya otomatis kita lebih banyak cedera dong gitu. Nah, tapi untungnya kita kan sekarang udah banyak juga ya, maksudnya tim-tim action, tim-tim koreo yang pastinya sudah ada knowledge itu gitu. Makanya kenapa kalau ada adegan sekecil apapun itu harus ada workshop sih. Itu dia benar. Makanya meskipun di film ini cuma self defense cakar-cakaran, workshop penting berarti ya. Penting banget ya, gitu. Supaya mata nggak kecolok kecolok jari. Betul. Padahal di situ ada colok-colokan loh. Gimana cara nyolok supaya nggak pedih kali? Gitu. Dia kata kayak nyolok. Waduh. Kelihatan real. Gitu. Kelihatan real. Kalau untuk syuting full di Jakarta atau ada di kota lain atau? Full di Jakarta. Jakarta aja. Untuk liftnya set bangun sendiri. Bangun sendiri. Apa nggak berarti bentukannya ada yang realnya, ada aja. yang bangun sendiri. Yang real juga. Bener-bener art yang bikin. Gitu, ada 2 lift. Yang berarti bangunannya bikin? Enggak, just lift aja. Oh, kayak bilik Jadi aja. kayak kubus gitu, tau gak sih? Kayak wartel. Iya. Karena kan kalau misalkan bener-bener lift beneran gitu ya, gimana ngambil angle kameranya? Iya, makanya itu kan. Kameranya dari mana atas gimana? Iya kan sulit kan? Ya. Akan itu yang ngesetnya bakal susah, tapi dibikin sama persis ya lebarnya ya si semuanya liftnya. sama gitu, sesuai yang diinginkan. Tapi ada yang memang yang bener-bener realnya gitu kan. Yang agak sempit tapi yang luasnya juga ada gitu karena untuk body movement si kamera itu. Nah kalau si Linda ini lebih banyak drama konfliknya sama siapa siapa karakternya Bang Max? Anton atau sama karakternya? Lebih banyak scene-nya justru ketemunya sama Anton. Tapi sebetulnya untuk dari segi dialog dan lain-lain lebih intens sama Mr. X sih. Seseorang di balik itu ya? Iya, gitu. Siapakah Mr. X? Siapakah Mr. X? Tapi itu juga menarik sih. Maksudnya ini adalah tontonan yang berbeda sih menurut aku. Kenapa berbeda gimana? Berbeda dalam artian di sekarang ini kan banyak perfilman itu bergenre horor atau drama dan lain-lain. Tapi ini drama psychological gitu kan. Jadi lebih ke ya berbeda lah kalau menurut aku filmnya. Menyuguhkan sensasi yang berbeda nantinya untuk penonton Indonesia, apalagi Indonesia kayak belum bikin yang seperti ini gitu. Jadi bukan hanya di live aja ya. Berarti nggak cuman soal fightingnya, nggak cuman mungkin ada kalau di trailer kan disuguhkan kayak tragedinya kan, ada yang kejepit terus berteriak, mungkin ada sesuatu, mungkin orang mikirnya kayak tadi ini udah film tragedi yang orang terjebak di dalam sebuah lift, terus kemudian ketemu sama seseorang mungkin pembunuh bayaran atau siapa yang di nama Kak Danis, tapi ternyata ada si psikologisnya juga yang dimainin di sini. Betul, ya. Karena kan gimana orang situasi dalam keadaan ruang sempit antara hidup dan nyawa atau rahasia ataupun harus menyelamatkan orang. Iya, itu kan harus pasti ada di situasi orang akan keluar aslinya itu ketika kan di situ ya kayak misalkan kita deh kalau misalkan mau naik gunung keluar ya benar gitu kan karena sudah terjepit. Nah ini juga di ruang yang lebih sempit lagi seperti apa nih karakternya gitu. Ternyata
Ruang Sempit bisa menghadirkan orang sisi-sisi aslinya. Iya dong, iya kan? Iya, Apalagi ini antara hidup dan mati Iya. gitu. Tiba-tiba jadi manipulatif, tiba-tiba jadi drama, gitu dia. Oke, jadi syutingnya berapa lama Kak kalau ini? Untuk syutingnya almost hampir sebulan sih kayaknya. Oh, sebulan. Kayak 3 mingguan, 2 minggu lebih ya. Oke. Dan kalau untuk Linda sendiri full tuh banyak segitu. Ada dong, ada libur ya. Paling libur 2-3 hari aja. Nah, berarti gitu. sebenarnya si konflik ini semua berawal di awal dari si Linda ini kan apa dari kata Linda ini kan atau dari masalah-masalah yang lainnya? Yang menggiring ke ceritanya adalah Linda, tapi rahasia di balik itu semua ya tentunya ada orang lain yang Linda juga sendiri baru mengetahuinya hal itu gitu. Linda hanya menggiring ke permasalahan utama. Iya kan, menggiring penonton untuk oh ini rahasianya. Gitu. Oh ini masalahnya utama ini ya. masalahnya gitu. Untuk film Live tayangnya kapan? Insya Allah tanggal 26 Februari 2026 6666 gitu. Oh iya, no. Aduh, bahaya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi berkah amin, gitu. amin. Bulan puasa ya kan. Oke, sekian closing statement dari Kak Ismi. Ketika nanti film Live tayang di bioskop tanggal 26 Februari 2026, ada experience apa yang bakal dirasakan sama penonton di bioskop nantinya? Buat teman-teman jangan lupa nanti nonton tanggal 26 Februari 2026, saksikan film Live karena di sana bukan hanya ketegangan yang akan kalian dapat, tapi kalian akan menemukan cinta, family, dan sebuah rahasia yang mungkin kalian akan terkenang nanti setelah nonton film Live 26 Februari 2026. Nah, itu teman-teman Tribuners buat nonton film Live tanggal 26 Februari 2026. Jadi ternyata bukan cuman film yang action ataupun bukan yang darah-darahan kayak di trailer ya. Ternyata ternyata banyak dramanya kalau ada family-nya juga. Ada cintanya juga. Relate lah sama teman-teman Dan semua. nontonnya di bioskop. Jangan cari link-link yang aneh-aneh yang ilegal yang bajakan gitu kan. Jangan dong. Dan kalau nonton aja jangan difoto dan direkam karena itu namanya pembajakan. Kalau mau support bisa nunggu nanti para cast-nya Cinema Visit foto bareng, foto posternya, foto tiketnya gitu tuh bentuk dukungan. Jadi jangan lupa buat nonton film Live tanggal 26 Februari 2026 dan jangan lupa buat nonton konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.